Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada perkuliahan modul Nusantara, pada kesempatan hari ini kita akan mengambil topik tentang inspirasi, di mana kita menghadirkan salah satu tokoh pebisnis, pengusaha, ya. Kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi, ya. Nanti kita akan mengulas, ya. Bapak Dr. Yulfis Wandi. Ya. Nah, adapun topik modul Nusantara pada hari ini, ya, kita akan mengambil topik tentang inspirasi, yakni keberagaman. Ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan modul Nusantara ini, mahasiswa memperoleh inspirasi yang baik dari tokoh yang akan kita ajak berdiskusi dan berdialog seperti itu. Ya. Jadi mungkin sebelum saya mulai, jadi kegiatan inspirasi dengan tokoh ini adalah untuk menginspirasi mahasiswa sebagai generasi penerus pemimpin bangsa yang berkepribadian baik, cerdas, berjiwa inovatif, dan juga berjiwa toleransi, peduli lingkungan, dan mampu bekerja sama dengan seluruh orang dari berbagai latar belakang. Jadi kira-kira itu Pak Dr. Yulfis ya. Jadi diharapkan mahasiswanya nanti bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Bapak seperti itu. Nah, ini saya perkenalkan ya, ini Bapak Dr. Yulfis Wandi. Beliau saat ini sebagai bankir begitu ya di salah satu bank BPR Syariah di Kota Batam. Kemudian beliau adalah pengurus di Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, kemudian pengurus Kamar Dagang dan Industri. Kemudian beliau juga sebagai pengurus Dewan Masjid Kota Batam, dan kemudian beliau adalah pendiri dan juga pengurus di Yayasan Nazir Mitra Umat, yang dalam ini adalah rumah potong unggas halal di Kota Batam. Begitu kira-kira ya Pak Yulfis ya. Baik. Pak Yulfis, ini kita lihat dari profil Bapak ya. Bapak ini kan kalau saya lihat luar biasa ya. Selain pengusaha, juga aktif berorganisasi. Bapak juga seorang akademisi yang handal begitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Bapak kok menggeluti begitu ya profesi dan juga mengikuti berbagai organisasi seperti ini? Apakah Bapak melihat Batam ini mungkin dibutuhkan ya sosok seperti Bapak, atau mungkin seperti apa begitu ya? Silakan Pak Yulfis. Baik, terima kasih Pak Dr. Wisnu, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore, wabarakatuh. saudara mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah, saya diundang oleh Pak Dr. Wisnu untuk berbincang-bincang. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi. Nggak tahu ya, apa mungkin Pak Wisnu nanti yang berbagi ke saya gitu ya. Oh enggak Pak. Tapi yang jelas, Ya kita sharing Pak ya, sharing. saya apa istilahnya ya apa adanya lah ya, kita akan berikan informasi, saling sharing knowledge, sharing pengalaman ya. Memang untuk kegiatan organisasi saya memang dari dulu Pak Dr. Wisnu, dari sejak sekolah dulu SMP SMA itu memang sudah suka organisasi. Saya juga pengurus OSIS dulu ketika SMA ya, ketua OSIS. Kemudian kuliah juga pengurus senat, tapi sayangnya sekarang nggak ada senat lagi di kampus. Kemudian setelah itu saya memang merasakan ada kenikmatan tersendiri ketika kita bergelut, tadi istilahnya Pak Dr. Wisnu ya, bergelut di organisasi. Karena di sana kita berjumpa banyak orang, kita bisa bertukar pikiran, kemudian saling berbagi pengalaman dan sebagainya, dan itu juga akan mengasah kita di dalam menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kuliah misalnya atau di sekolah, sehingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Dan saya merasakan manfaat dari organisasi ini memang luar biasa, karena kita bisa
punya networking yang ya lumayan lah untuk nambah-nambah khasanah silaturahmi kita ya, sesama sesama kawan, sesama orang pejabat, orang-orang yang kita kagumi dan lain sebagainya. Jadi setelah kuliah kemudian bekerja pun saya ikut beberapa organisasi, bahkan di Batam ya, ketika saya ditempatkan di kota Batam ini juga pindah-pindah kerja Pak Dr. Wisnu. Jadi saya melihat dengan bekal pengalaman organisasi kita punya bargaining juga untuk bisa memilih-milih pekerjaan apa yang kita mau, kemudian aktivitas apa yang kita mau lakukan gitu. Jadi saya dengan networking tadi, ya saya ditunjuk sebagai pengurus Kadin itu sebenarnya bukan kemampuan sih sebenarnya Dr. Wisnu, tapi lebih kepada pertemanan gitu. Karena saya dulu ya berteman dengan ketua Kadin, kemudian saya ditunjuk sebagai wakil ketua umum Kadin. Saya bilang saya ini nggak bersedia lah, saya bilang gitu. Jadi beliau setengah memaksa ingin membantu di organisasi itu, dan saya ditunjuk sebagai wakil ketua membidangi ekonomi syariah. Nah, kalau ekonomi syariah saya mau sebenarnya. Nah, itu organisasi Kadin. Kemudian saya juga punya semacam perkumpulan namanya sosial ekonomi gitu ya, sosial bisnis dengan beberapa kawan. Dan pada akhirnya melahirkan suatu yayasan yang disebut dengan Yayasan Tahfiz Quran. Nah, dan setiap Rabu itu ada kajian, kita bertukar ilmu, mengundang ustadz-ustadz yang profesional memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian saya juga aktif di Badan Wakaf Indonesia, perwakilan Kota Batam sebagai wakil ketua juga. Ya, untuk salah satunya juga melahirkan tadi Yayasan Nazir Mitra Umat. Saya diminta sebagai ketua untuk mengelola RPU, RPU halal atau rumah potong unggas halal. Kenapa RPU? Karena kita melihat bahwa di Batam ini rumah potong unggas halal itu boleh dikatakan tidak ada. Kemudian kita hadir untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat, khususnya kaum muslimin, untuk memperoleh daging-daging ayam yang halal, yang disembelih secara syariah, kemudian higienis dan lain sebagainya. Jadi kita di situ hadir ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebetulnya. Kemudian baru-baru ini saya juga diminta masuk juga ke DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang diketuai sekarang oleh Pak Rudi sebagai ketua DMI Provinsi Kepri. Saya diminta masuk di jajaran Majelis Ekonomi Syariah gitu. Memang tidak masuk dalam struktur kepengurusan, tapi masuk di bagian pembinaannya lah ya, atau pendampingannya. Jadi Majelis Ekonomi Syariah. Ya itu sih Pak Dr. Wisnu, dan ada beberapa lagi yang saya memang aktif, misalnya di Masyarakat Ekonomi Syariah, sekarang masih sebagai ketua. Ini saya Pak ya. Ya itu tadi. Jadi saya sebenarnya mau menolak tidak banyak lagi terlibat di dalam organisasi. Ya kadang-kadang kawan memasukkan nama, kadang-kadang tanpa pengetahuan juga itu, tanpa persetujuan, ya mau tak mau ya udahlah masuk nama ya gitu. Tapi Itu Pak Wisnu. Jadi tapi paling enggak gini Pak Yulvis ya, dengan kita masuk organisasi, otomatis jejaring kita akan semakin bertambah. Dan dengan jejaring itu akan bertambah silaturahmi, dan insya Allah nanti rezeki juga bertambah, kira-kira begitu. Ya. Insya Allah, karena mungkin ada kegiatan pekerjaan atau apa begitu ya. Baik ya. Mungkin saya jelaskan sedikit Pak Yulvis ya. Jadi peserta dari modul Nusantara ini adalah adik-adik dari luar Kepri ya, berjumlah 8 kampus, itu ada tersebar di beberapa kampus di Pulau Jawa begitu ya. Jadi paling enggak nanti juga adik-adik bisa mengetahui gambaran seperti apa sih tokoh-tokoh yang ada di Batam begitu ya. Jadi salah satu cirinya adalah menyukai organisasi ya. Kebetulan ya saya dengan Pak Yulvis ini satu organisasi juga ya, Ikatan Sarjana Ekonomi begitu ya. Jadi sering ketemu ya. Dan saya juga salah satu nasabah beliau ya di BPR Syarikat Madani begitu ya.
Jadi memang betul untuk ekonomi syariah, beliau ini adalah salah satu tokoh gitu ya di Batam ya. Baik Pak Yilfiz ya. Jadi Ya, Indonesia itu kan membutuhkan calon pemimpin masa depan ya, yang visioner ya, atau mampu memprediksi masa depan nanti seperti apa dan mengambil langkah-langkah strategis ya. Jadi pemimpin ini saya kira sangat dibutuhkan oleh saat ini karena apa? Ternyata masa depan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak pasti. Betul ya Pak Yulfis ya, ya? Ya, betul, seperti betul. contohnya kemarin kita euforia dengan sebelum Covid ya, kita euforia mungkin dengan leisure ya. Kita sering traveling ke sana ke sini, menikmati tourism seperti itu. Nah, ternyata kok tiba-tiba ada pandemi. Nah, hal-hal ini ya mungkin harus diprediksi oleh seorang pemimpin dan mengambil jalan keluar kira-kira ya supaya ekonomi tetap tumbuh seperti itu. Nah, mungkin menurut Pak Yulfis kriteria apa sih ya calon-calon pemimpin masa depan seperti itu? Bisa mungkin Ya. dijabarkan gitu Pak Yulfis. Baik, Pak Wisnu, ini pertanyaannya berat juga ya, pemimpin. Ya, ya kita sebenarnya semua adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk diri kita sendiri gitu ya. Di mana kepemimpinan kita itu menjadi tanggung jawab kita dan akan dipertanggungjawabkan. Saya setuju dengan Pak Dr. Wisnu tadi bahwa Indonesia memang membutuhkan calon pemimpin masa depan yang visioner ya, yang mempunyai visi jauh ke depan. Artinya beliau pemimpin itu bisa melihat kondisi saat ini, kemudian bagaimana memprediksi masa depan yang mempunyai potensi atau memanfaatkan potensi yang lebih baik. Kalau kita flashback ke belakang gitu Pak Dr. Wisnu, kita tahu bahwa dulu Indonesia ini dijajah oleh bangsa lain gitu ya. Kemudian yang membangkitkan semangat kita untuk memperjuangkan kemerdekaan itu justru dari para pemuda gitu ya, dan akhirnya menjadi pemimpin. Mungkin kita ingat misalnya di bagaimana para pemuda itu memperjuangkan nasib bangsa Indonesia yang diawali ketika itu oleh gerakan Budi Utomo ya, misalnya tahun 1908 ya. Maka didirikanlah berbagai persatuan, perserikatan dan sebagainya untuk strategi mereka atau strategi para pemuda kita pada saat itu melawan penjajah atau mengumpulkan kekuatan untuk mengatur strategi bagaimana kita berjuang gitu. Dan puncaknya pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda 1928 itu, maka dengan muktamar ya, Sumpah Pemuda, lahirlah para pejuang-pejuang yang bertekad ya untuk menyatukan visi misi mereka berjuang, dan pada akhirnya kemerdekaan itu bisa diraih pada Agustus 1945. Dan itu merupakan peran dari para pemuda calon-calon pemimpin masa depan yang memang sudah menjalankan tugasnya ya memimpin negara ini. Kemudian kita juga saat ini membutuhkan pemimpin ya, calon-calon pemimpin. Bagaimana kita ini berada saat ini di kondisi era revolusi industri 4.0 ya Pak Dr. Wisnu. Jadi kita tahu bahwa kondisi ini penuh dengan tantangan-tantangan ya. Kita tahu bahwa banyak industri yang saat ini sudah menggunakan tenaga robot misalnya, kemudian itu juga bisa menggantikan tenaga manusia pada akhirnya, dan apa yang harus dilakukan tentu kita harus mempersiapkan diri para pemuda para pemimpin ini supaya dia memiliki future skill lah ya, atau namanya kemampuan masa depan, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Dengan kondisi atau era revolusi industri 4.0 ini juga ditandai dengan misalnya ada Internet of Things, Big Data, kemudian juga artificial intelligence gitu ya Pak Dr. Wisnu. Betul. Jadi membuat kita memang harus senantiasa mengupgrade diri. Jadi para pemimpin itu memang, atau calon pemimpin atau kita-kita inilah
para mahasiswa harus mengupgrade dirinya supaya memiliki future skill ya. Sehingga ketika kita menjadi benar-benar menjadi pemimpin, kita sudah memiliki skill yang dibutuhkan gitu. Tadi yang memiliki visioner, visi ya, visi jauh ke depan. Karena dengan kita tahu kondisi kita sekarang, maka kita bisa memprediksi bagaimana beberapa tahun ke depan gitu ya, 10 sampai dengan 20 30 tahun ke depan. Maka visi ini merupakan sesuatu yang penting dimiliki oleh seorang calon pemimpin gitu. Karena visi kan biasanya dalam satu organisasi itu selalu ada visi misi gitu ya. Jadi visi itu kan menggambarkan suatu keadaan masa depan yang lebih baik gitu. Nah, dalam menyusun visi ya tentu dibutuhkanlah kemampuan seseorang atau terutama calon-calon pemimpin untuk melihat masa depan yang cerah di masa yang akan datang gitu ya. Jadi diantaranya itu saya tadi beberapa baca ya, diantaranya kita harus memiliki core ideologi. Jadi setiap organisasi tentu mempunyai core ideologi. Bangsa kita juga mempunyai ideologi, sehingga dalam menyusun visi kita juga harus berpedoman pada core ideologi kita. Nah, ada dua hal yang kita butuhkan dalam menyusun visi itu sehubungan dengan core ideologi, yaitu harus ada core value gitu, Pak Dr. Wisnu. Core value itu menunjukkan sikap apa ya, pegangan hidup kita, bahwa apapun yang terjadi kita tetap berpegang pada prinsip, yaitu prinsip jujur, adil gitu ya. Jadi kita tidak tergoyahkan oleh apapun kondisi, sehingga core value tetap kita pegang sebagai nilai pada diri seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah core purpose gitu. Jadi harus ada tujuan yang jelas yang akan dicapai. Tentu dalam hal ini harus didasarkan kepada kondisi saat ini dan juga potensi yang ada. Kemudian yang kedua adalah visionary goals. Jadi bahwa visi dan misi yang kita buat itu memang harus bisa dibaca oleh orang ya, mudah dimengerti, kemudian mudah dikomunikasikan, gitu. Tidak ribet gitu loh, Dr. Wisnu. Betul. Jadi kalau kita membuat sesuatu tujuan dalam perusahaan, ya memang harus jelas dan dipahami oleh semua orang gitu. Mungkin itu Pak Dr. Wisnu sebagai setuju Pak Yulvis ya. Jadi memang beberapa tadi perlu dimiliki oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak boleh berpuas diri dengan kemampuannya sekarang ya. Tapi harus mengupgrade dengan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk diri sendiri dan juga nanti untuk kemajuan bangsa kita kelak, seperti itu. Nah, Pak Yulvis, ini kan kita tahu bahwa adik-adik mahasiswa ini kan sebentar lagi lulus, begitu ya kira-kira ya. Bahkan mungkin dalam hitungan mungkin 1 atau 2 tahun udah selesai nih, dapat gelar sarjana begitu ya, dan siap untuk bekerja ya, meneruskan tongkat estafet pembangunan ya. Nah, tadi kan kita sudah banyak bicara tentang seperti apa sih calon-calon pemimpin yang dibutuhkan, kemudian kriterianya apa. Nah, sekarang ini ya, kira-kira menjadi tanggung jawab siapa ya, atau peran siapa aja sih yang berperan ketika mahasiswa ini lulus atau sebelum lulus sudah dipersiapkan gitu ya, untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Nah, kira-kira siapa aja nanti yang kira-kira bisa membantu? Apakah pemerintah atau perguruan tinggi atau dari keluarga, atau kira-kira bagaimana Pak ya, supaya apa ya, supaya nggak salah begitu ya, nggak salah langkah begitu ya, seperti itu kira-kira. Baik, jadi kalau kita gambarkan bahwa mahasiswa kita saat ini merupakan mahasiswa sebagai calon pemimpin dan pemilik masa depan gitu, Pak Wisnu. Jadi beliau itu para mahasiswa saat ini tentu harus memiliki visi untuk dirinya sendiri, mau seperti apa nanti ke depan, mau berperan sebagai apa, dan berkontribusi dalam hal apa, sehingga dia harus memiliki visi yang jelas. Kemudian tentu saja visi ini harus diwujudkan dengan tadi kan kita berbicara tentang core value dan core purpose gitu ya. Jadi dia harus memiliki suatu sikap yang tegas, ya, yang sikap yang
apa istilahnya istiqomah lah ya kalau dalam bahasa syariahnya, Ya, bahwa betul. apa yang dia inginkan itu benar-benar dia menuju kepada penguatan kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, kalau itu sudah terbentuk pada diri seorang mahasiswa, tentu dia akan memilih tempat-tempat di mana dia bisa meningkatkan atau mengupgrade dirinya, yaitu dengan di kampus, di lingkungan, dalam keluarga dan sebagainya. Sehingga terjadi suatu kolaborasi lah ya, kolaborasi antara sesama. Jadi kalau dia misalnya berada di lingkungan kampus, tentu dia akan berusaha bagaimana dia berperan di kampus itu untuk mengupgrade dirinya, menambah ilmu pengetahuan. Kalau dia nggak tahu, rajin bertanya. Kalau dia masih nggak tahu lagi, rajin membaca misalnya kan. Jadi sesuai dengan visi yang dia sudah punya, sehingga dia berusaha untuk menuju ke arah itu. Kemudian tentu saja kampus dalam hal ini berperan untuk mendukung semua aktivitas mahasiswa yang berkeinginan untuk maju gitu ya. Ya, saya tahu di UIB juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menampung apa namanya aspirasi dari para mahasiswa, kemudian bisa meningkatkan atau mengupgrade dirinya ya dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di kampus, dan para dosennya juga aktif ya memberikan support kepada mahasiswa. Saya pikir ini suatu langkah yang sangat baik ya dari kampus kepada mahasiswa. Kemudian lingkungan, saya pikir ini tergantung kepada mahasiswa. Kalau mahasiswanya apa namanya aktif dalam suatu organisasi, maka organisasi bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi juga ya. Karena bagaimanapun kita tidak lepas dari kehidupan masyarakat nantinya. Kita lepas dari kampus, tentu kita akan terjun kepada masyarakat. Nah, kalau dari sekarang ini kita sudah punya lingkungan organisasi yang bisa apa namanya menampung atau menerima aspirasi kita, maka itu sesuatu yang baik ya untuk kita bisa nanti setelah tamat kuliah terjun di lapangan tidak canggung gitu Pak Dr. Wisnu. Betul, Ya, betul. jadi Ya, itulah yang kalau menurut saya memang ini tanggung jawab bersama ya. tanggung jawab bersama ya. Terutama mahasiswa sendiri harus mempunyai visi tadi, visi misi pribadi gitu ya, sehingga visi misinya itulah yang akan diwujudkan dengan berbagai kegiatan di kampus, di lingkungan, keluarga, organisasi dan sebagainya. Mungkin Oke, itu Pak Yilfiz, kalau kita ya. bicara tentang keberagaman ya, Indonesia ya itu kan kaya akan suku ya, Ya, agama, ya, ras, antar golongan ya, dan lain-lain gitu ya. Kita kaya akan itu. Karena memang betul. Indonesia adalah negara kesatuan ya, berbentuk republik ya yang terdiri dari seperti tadi yang kita sebutkan ya. Nah, sehingga tantangannya itu kan berkaitan dengan keberagaman ya. Bagaimana yang beragam tadi ya itu bisa kita satukan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa ya. Contohnya kalau kita Betul. bekerja ya, kita bekerja kan nggak mungkin kita hanya bekerja dengan orang yang mungkin dari suku yang sama, dengan agama yang sama, dengan golongan yang sama. Di dalam sebuah pekerjaan itu kan biasanya terdiri dari bermacam-macam ya. Dan kadang-kadang Ya, ini menjadi keuntungan, kadang menjadi apa ya? Menjadi satu yang tidak baik manakala itu tidak terjaga. Nah, mungkin dari Pak Dr. Yilfiz itu kira-kira apa solusinya ketika adik-adik mahasiswa nanti terjun ke dalam sebuah lingkungan yang sangat beragam seperti itu. ya. Keberagaman itu kalau menurut saya memang suatu rahmat ya, karena kita ini memang dari dulu memang harus beragam, dan itulah kunci dari kenikmatan hidup kita dengan adanya keberagaman itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya berada di satu komunitas yang homogen gitu ya. Misalnya semuanya laki-laki aja, nggak ada perempuan gitu Pak. Itu kebahagiaannya ada di mana gitu kan? Justru dengan adanya keberagaman kita bisa bergaul ya, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada suku apa, suku Minang, suku Jawa, kita bisa saling berinteraksi. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan justru itu menambah kenikmatan hidup kita gitu. Kita bisa bergaul. Dan itulah
kenapa kita misalnya pergi berjalan-jalan ke traveling misalnya ya, ke luar negeri gitu. Untuk apa sih sebenarnya kita melakukan itu? Karena kita ingin keberagaman gitu. Kita mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita hadapi saat ini, rutinitas kita, sehingga kita mau mendapatkan sesuatu yang berbeda. Itu kan suatu keberagaman. Nah, kita hidup memang sesuatu sunatullah, ada keberagaman itu. Kita dilahirkan dalam keadaan yang berbeda, berbeda suku, berbeda bangsa, agama, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghadapi ini, atau apa ya, istilahnya kalau kita berada dalam suatu perbedaan itu, ya kuncinya adalah menghormati dan saling menghargai gitu. Jadi tidak ada pemaksaan diri ketika kita ingin punya sesuatu, kita memaksakan kehendak kita, itu mungkin tidak dalam konteks keberagaman gitu. Tetapi kita berusaha bagaimana kita menghormati, menghargai perbedaan itu. Tapi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada pihak lain yang berbeda. Ya, itulah gunanya organisasi yang kita cemplungi gitu ya, kita geluti, sehingga kita bisa paham terhadap berbagai karakter, ya, karakter manusia, sehingga kita bisa menghargai sesama kita gitu. Nah, dengan kita menghargai itu, maka akan menimbulkan suatu personal image ya, Pak Wisnu. Kalau misalnya personal brand lah ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu menunjukkan sesuatu, kan dalam perbedaan itu pasti kita berbeda dengan yang lain. Nah, berbeda dengan yang lain itu merupakan sesuatu spesifik ya. Itu justru kalau dalam perusahaan sangat dibutuhkan itu sebagai competitive advantage-nya gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya seorang kita pribadi, ya itu mungkin sebagai personal image atau personal apa ya Pak Wisnu ya? Mungkin keunikan Pak ya, keunikan mungkin ya, sesuatu yang unik begitu. Yang unik, unik, nah, ya, uniqueness ya. Kuncinya memang kita harus menghargai dan saling menghormati. Ya. Baik, gitu, Pak Dr. Julufis, ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin saran atau pesan untuk adik-adik mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Modul Nusantara Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Silakan Pak. Ya, jadi tadi udah kita kita sudah sharing berbagai hal ya Pak Dr. Wisnu, saya tentang arti pentingnya kita sebagai pemuda mahasiswa. Maka tentu kita ingin menjadi pemuda atau mahasiswa yang berkualitas gitu ya, sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa kita raih dengan baik dan kita menjadi manusia yang bermartabat gitu. Ada beberapa hal yang perlu mungkin menjadi pesan lah ya, bahwa seorang mahasiswa itu memang harus dituntut sebagai mahasiswa yang kritis ya, dalam segala aspek ya, sehingga timbul rasa pengen tahunya lebih banyak gitu ya. Kemudian dia juga harus memiliki inovasi ya, kreativitas yang baik, sehingga dengan memiliki sikap dan karakter seperti itu, dia tidak merasa canggung lagi nanti berhadapan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Nah, kalau di dalam syariah, mohon maaf kalau saya share sedikit ya mengenai apa sih karakter yang diperlukan ya. Silakan, Bro. Ya, itu kalau misalnya kita lihat pertama itu karakter adalah yang pertama itu amanah gitu ya. Seorang mahasiswa atau seorang calon pemimpin itu memang harus amanah, di mana amanah ini adalah orang yang memegang teguh ya kepercayaan diberikan pada kita itu oleh orang tua kita misalnya, sehingga kita bisa menyelesaikan studi kita dengan baik, kemudian berusaha bagaimana kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, ya itu merupakan amanah ya yang kita terima, ya kita harus bertanggung jawab terhadap amanah kita tersebut dengan sikap yang jujur gitu ya.
Kemudian sidik ini adalah kebenaran. Jadi kita selalu melakukan sesuatu yang benar, menghindari sesuatu yang salah gitu ya. Jadi kalau ada hal yang membuat kita melenceng dari tujuan kita, ya kita segera kembali kepada jalan yang benar gitu ya. Betul, betul. Nah, itu jadi ada kontrol diri lah kepada diri kita bahwa kita ini harus menuju pada sesuatu yang benar. Kemudian fatanah gitu ya. Fatanah itu cerdas. Jadi seorang mahasiswa atau calon pemimpin itu memang harus cerdas, kemudian memiliki jalan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga ketika dia menghadapi suatu persoalan, nah dia dengan cepat bisa mengatasi persoalan tersebut. Tentu dengan cara dia harus mengupgrade dirinya, menambah pengetahuan, meningkatkan kompetensinya, sehingga dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah, ya dia bisa beradaptasi gitu dengan perubahan lingkungan tersebut. Apalagi ya, amanah, sidik, fatanah, kemudian tablik. Nah, tablik ini adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi bagaimanapun pintarnya kita, kalau kita tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tentu tidak begitu banyak manfaatnya ya, karena dengan kita berkomunikasi baik lisan maupun tulisan ya kepada orang lain, sehingga kita bisa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman kepada orang, dan itu dituntut kemampuan kita untuk berkomunikasi yang baik, sehingga apa yang kita komunikasikan kepada orang lain tersebut, orang bisa mengerti, memahami apa yang kita maksudkan. Dan ini juga sangat penting ya, dimiliki oleh mahasiswa maupun calon pemimpin masa depan. Ini sebagai pesan saja ya, Pak Wisnu. Baik, Pak Dr. Lufis ya, terima kasih atas inspirasinya di perkuliahan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa membawa inspirasi yang baik ya bagi adik-adik mahasiswa di perkuliahan modul Nusantara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Yulfis. Semoga kita bisa bertemu dalam sesi berikutnya di acara yang mungkin berbeda juga ya supaya apa yang Bapak Yulfis Fandi sampaikan ini bisa lebih bermanfaat dan bisa menginspirasi lebih banyak lagi, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertalenta ya luar biasa untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Dr. Yulfis Fandi atas kesempatan yang hari ini gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,